Kita sering mendengar kalimat bahwa kalau ingin sembuh penyakit itu perbanyak sedekah. Ucapan ini tidak salah, karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, di mana Nabi SAW mengatakan, dawau maradakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biasa kita mengkaji sirah di malam ini, tapi malam ini kita akan membahas satu pembahasan yang tentunya juga penting dipahami. Kita beri tema agar sedekah menjadi berkah dan bisa menyembuhkan penyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sering mendengar kalimat bahwa kalau ingin sembuh penyakit itu perbanyak sedekah. Ucapan ini tidak salah, karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, di mana Nabi SAW mengatakan, dawau maradakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dan kisah-kisah para ulama juga banyak dikisahkan, seperti seseorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak mengeluhkan akan penyakitnya, kemudian Abdullah ibn Mubarak memberikan saran agar dia bersedekah dengan air. Setelah bersedekah, sembuh penyakitnya. Atau kisah Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak, dia datang kepada Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam As-Sabuni menyarankan agar Imam Hakim ini bersedekah dengan air. Maka dia mencari tempat yang gersang, tidak ada air, kemudian dia menggali sumur dan airnya disedekahkan kepada siapa yang berhajat padanya. Maka tidak butuh waktu lama sembuh penyakitnya. Artinya bahwa secara tajribah, pengalaman ataupun praktek yang ada di masyarakat, baik salaf ataupun khalaf, memang sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada beberapa perkara yang perkara ini harus ada pada setiap orang yang berniat sedekah untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebab kalau tidak dilakukan beberapa perkara ini, 6 atau 7 perkara ini, maka percuma sedekahnya. Maksudnya bukan percuma, tapi tidak ada pengaruh kepada penyakit yang Anda sedang obati dengan sedekah itu. Sehingga bagaimana supaya betul-betul efektif sedekah yang kita sedekahkan itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini pembahasannya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika seseorang bersedekah dan sedekahnya diniatkan untuk menyembuhkan penyakitnya, atau mungkin penyakit orang lain, penyakit anaknya, penyakit orang tuanya, atau penyakit orang-orang yang dicintainya, maka yang pertama harus diniatkan sedekah itu mencari redha Allah dulu. Ini yang pertama, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ketika kita bersedekah mutlak niatnya itu hanya untuk menyembuhkan penyakit. Ini keliru. Tetapi yang pertama diniatkan adalah carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu, kata Rasul. Sesungguhnya besarnya balasan ditentukan dengan besarnya ujian. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau sebuah kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Barang siapa yang redha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi kalau seandainya seseorang bersedekah tetapi yang sakitnya murka, percuma sedekahnya, karena tidak dapat ridha Allah masalahnya. Pamannya ada orang sakit, kemudian dia mengharap dengan sedekahnya sakit, tapi dia tidak ikhlas dengan penyakitnya itu. Bahkan mungkin lisannya menunjukkan tasakhut, tidak terima dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa sedekahnya? Karena Allah tidak redha kepada dia. Makanya yang pertama kali kalau ingin menyembuhkan penyakit dengan cara bersedekah, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ketika bersedekah betul-betul sedekahnya karena Allah, alias ikhlas. Dan ikhlas itu artinya ikhrajul khalqi an muamalati rabbi, mengeluarkan seluruh makhluk ketika kita bermuamalah dengan Rabb kita. Artinya saat bersedekah itu murni sedekahnya lillah, karena Allah, bukan karena ujub, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Sebab sedekah yang seperti itu jatuh kepada syirkul asghar, masuk kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, riya itu. Artinya kalau sudah masuk dalam kesyirikan, percuma sedekahnya, karena tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, gugur amalannya. Makanya saat bersedekah dalam rangka mengobati penyakit, ini nomor dua, harus ikhlas. Betul-betul sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal kecuali bersumber dari orang yang ikhlas dan yang dicari padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini penting dalam sedekah dalam rangka mengobati penyakit. Kemudian yang ketiga, baru niatkan sedekahnya dalam rangka penyembuhan. Harus ada niat bahwa sedekah saya itu untuk menyembuhkan penyakit saya.
untuk menyembuhkan penyakit ibu saya, untuk menyembuhkan penyakit anak saya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di atas mimbar, kemudian mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niatnya. Sama dengan orang yang meruqyah. Kalau anda meruqyah membaca Quran, dibacakan saja sama orang, tidak ada pengaruh apa-apa. Anda bukan sedang meruqyah, anda sedang baca Quran. Tetapi kalau membaca Qurannya diniatkan untuk ruqyah, berarti anda sedang meruqyah. Segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Lah sama sedekah juga, niat anda bersedekah itu untuk apa? Oh, untuk menyembuhkan penyakit. Berarti sedekahnya akan membawa pengaruh tuh. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, harta yang disedekahkan itu harus harta yang baik. Harta yang disedekahkan itu harus harta yang baik. Kenapa demikian? Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya kalau kemudian sedekah yang disedekahkan itu dari harta yang haram, apa Allah akan menerima? Tidak akan menerima. Karena harta haram itu tidak baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti kalau kita hendak bersedekah dalam rangka menyembuhkan penyakit, berarti harta yang disedekahkan itu murni harta yang baik, yang diperoleh dengan cara halal. Dan juga barang yang disedekahkan atau makanan yang disedekahkan itu harus makanan yang baik, tidak membahayakan. Selain halal juga baik. Makanya kenapa hadis selanjutnya Rasul mengatakan, innallaha amara bihil mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum muslimin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Maka yang keempat, yang disedekahkan harus yang baik-baik dan halal, supaya sedekahnya diterima. Ini yang keempat. Yang kelima, saat bersedekah dalam rangka niat untuk menyembuhkan penyakit itu, jangan bersedekah karena coba-coba. Cobalah, siapa tahu kalau saya sedekah penyakit saya sembuh, penyakit anak saya sembuh, penyakit ibu saya sembuh. Jangan coba-coba. Ibadah itu bukan coba-coba. Kita itu menyembah Tuhan yang yakin, maka harus disembah dengan keyakinan. Tuhan kita itu wujudnya ada, kita yakin adanya Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita dan matikan kita. Masa kita kemudian menyembah Allah dengan cara ragu-ragu, dengan cara coba-coba? Harus yakin bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala'i walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Fa inna Allah yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala
wa hadza amrun ma'lumun indan nasi khassatuhum wa ammatuhum wa ahlul ardi kulluhum mukirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Lihat kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya dalam sedekah itu ada pengaruh yang luar biasa ajib ketika menghilangkan berbagai macam ujian. Walaupun sedekah itu datang dari orang fajir, walaupun sedekah itu datang dari orang zalim, walaupun sedekah itu datang dari orang kafir, tetap membawa pengaruh sedekah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak menghilangkan dengan sedekah berbagai macam bencana dan ujian, dan ini perkara yang maklum diketahui di tengah-tengah manusia, baik orang khususnya atau orang umumnya. Bahkan seluruh bumi pun mengakui bahwa sedekah itu pengaruhnya besar ketika mengangkat bencana. Lihat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka bersedekah. Orang-orang musyrik pun mereka bersedekah karena yakin sedekah itu membawa pengaruh. Nah, kalau orang-orang kafir mereka yakin bahwa sedekah itu membawa pengaruh di dalam mengangkat sebuah bencana, lu kita pula orang Islam tidak yakin sehingga kemudian coba-coba pula. Coba dulu kita. Kalau sembuh lanjut, kalau tak sembuh tak lanjut katanya. Gimana? Ya. Sedekahnya jangan main coba-coba. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang keenam, tiba-tiba ketika sudah bersedekah, sudah dia sumbang fakir miskin, sudah dia sumbang anak-anak yatim, sudah dia sumbang masjid-masjid, bahkan dia sumbang pesantren-pesantren, yayasan-yayasan dan begitu seterusnya, kok nampaknya makin parah nih sakitnya nih. Orang tua malah dibawa ke UGD pula. Ini sudah banyak saya sedekah sana sini, kok tak ada pengaruh katanya. Berhenti sajalah. Berhenti karena tidak ada pengaruh kepada penyakit. Ini bagian daripada ragu akan kekuasaan Allah. Berarti dia enggak yakin. Harus yakin. Ya, tidak boleh dihentikan. Buat apa saya sedekah? Enggak sembuh-sembuh juga. Berarti kan niat sedekahnya itu kan murni karena dirinya, bukan karena Allah. Itu jatuh ke tidak ikhlasan nanti jatuhnya tuh. Maka tidak boleh seseorang itu tiba-tiba menghentikan sedekahnya gara-gara tidak ada pengaruh untuk kesembuhan penyakitnya tuh. Orang itu harus yakin, tidak boleh ragu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mau bisa menyembuhkan seketika. Allah juga kalau mau bisa mematikan seketika. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Lihat di zaman dulu ada seorang laki-laki yang tidak ada satupun dosa kecuali dilakukan dia. Sampai dalam riwayat itu asrafa ala nafsihi, betul-betul tidak bawa dosa satupun. Enggak bawa pahala sedikit pun karena dia habiskan seumur hidupnya berbuat dosa. Saat menjelang ajalnya ketakutan dia. Karena ketakutan kemudian dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, "Idza ana mittu fa ahrikuni." Kalau aku mati bakar jasadku. Kemudian abuku letakkan di bagian mana di lautan yang ada di bumi ini. Kau letakkan lautan sana, kau letakkan lautan sini. Jangan satu lautan. Kemudian dia mengatakan, "Fa wallah la in qadarallah alayya la yu'adzibanni adzaban ma 'adzabahu ahadun minal alamin." Kata. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan aku, tentu Allah akan mengazab aku dengan azab yang tidak pernah dilakukan kepada siapapun di alam semesta ini. Lihat orang ini menanamkan dirinya apa? Perang dengan Allah. Allah katakan fafirru ilallah.
lari kau kepada Allah. Ini pula menjauh dari Allah, tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau ketemu lagi dengan Allah, dengan mengatakan kalau aku mati bakar itu jasadku, kemudian abuku sebar di semua lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan diriku, habislah aku, katanya. Allah akan azab diriku dengan azab yang belum pernah terjadi kepada siapapun di alam semesta ini, katanya. Dia tidak paham Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ketika kemudian wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya, dia pun mati, dia pun dibakar, abunya disebar di semua lautan. Tiba-tiba Allah perintahkan bumi dan mengatakan ijma'i ma fiki minhu. Allah katakan kepada bumi, kumpulkan abu-abu orang yang disebar laut sana laut sini, kumpulkan wahai bumi jadi satu, balikkan jasadnya, katanya. Allah yang perintahkan bumi, bumi nurut. Maka dikumpulkan semuanya, debu-debunya, abu-abunya, kemudian dibentuk lagi jadi dia, kemudian dihidupkan, kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan. Apa yang membuat kamu melakukan ini wahai fulan? Kau kira aku tidak sanggup membangkitkan kamu? Maka dia mengatakan, qala ya Rab khasyatuka, tidak lain dan bukan karena takutku kepadamu. Karena melihat bahwa alasannya karena takut kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Tapi lihat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Maka jangan kemudian kita katakan, buat apa sedekah? Toh sudah saya sedekah banyak, udah ratusan juta pun saya sedekah ini, penyakit saya makin parah, penyakit anak saya makin parah, sekarang ibu saya juga meninggal umpamanya, dan begitu seterusnya. Maka jangan mengatakan seperti ini, dan jangan melakukan seperti ini. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, ketika bersedekah, jangan menyakiti orang yang diberi sedekah dengan mengungkit-ungkit pemberian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut ataupun menyakiti orang yang kita sedekahi. Percuma kita sedekahnya. Kalau sedekahnya dalam rangka menyakiti orang, mengungkit-ungkit pemberian kepada orang, enggak ada manfaat sedekahnya dan tidak bisa menyembuhkan penyakit yang seperti ini. Karena batal semua amalannya. Kalau batal semua amalannya, buat apa sedekahnya? Maka ini penting, tidak menyakiti orang yang diberi sedekah dengan mengungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Kemudian yang ke-8, boleh jadi kalau seandainya Anda sudah bersedekah, bukan sedikit, boleh jadi sudah ratusan juta, bahkan mungkin miliaran nampaknya. Anggap saja seperti itu. Kok tidak disembuh-sembuhkan penyakitnya? Kok penyakit saya malah lebih parah lagi atau makin parah? Anak saya makin parah sakitnya, orang tua saya makin parah. Saya sudah berusaha bersedekah, kok tak sembuh-sembuh pun. Ingat, ada 3 perkara yang harus Anda pahami. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan kita dengan sedekah kita agar penyakit kita hilang, penyakit anak kita hilang, penyakit orang tua kita hilang, satu, boleh jadi Allah sedang mencintai orang yang sakit itu. Boleh jadi Allah sayang dengan orang yang sakit itu, sehingga sengaja tidak disembuh-sembuhkan sama Allah. 2, boleh jadi mungkin yang sakit itu banyak dosa. Mungkin dia banyak dosa,
diperpanjanglah sakitnya supaya dosa-dosanya digugurkan. Sehingga ketika dia lama sakit kemudian sembuh, sudah tak punya dosa lagi dia. Atau Allah sedang mengangkat derajatnya dan mempersiapkan tempatnya yang baik di sorga sana. Kita tidak tahu. Kalau Allah takdirkan kemudian habis sedekah rupanya meninggal, boleh jadi dengan meninggalnya itu pertama sudah takdir dia, yang kedua memang Allah berkehendak seperti itu, dan Allah sudah tempatkan derajatnya atau mempersiapkan tempat yang baik dan terbaik bagi orang yang sakit itu. Perhatikan beberapa riwayat hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Akan senantiasa al-bala, ujian itu, dengan seorang mukmin ataupun kepada mukmin perempuan dan laki-laki. Baik ujian itu mengenai dirinya, diuji kesehatannya, atau mungkin ujian itu kepada anaknya, dibuat sakit anaknya, ataupun wamalih kepada hartanya, dibangkrutkan usahanya. Akan senantiasa manusia itu diberikan 3 ujian itu, mungkin kepada diri kita, kepada anak kita, kepada usaha kita, sampai betul-betul dia berjumpa dengan Allah dan dia tidak memiliki sedikit pun kesalahan di hadapan Allah. Makanya kata ulama salaf mengatakan, laula masaibud dunya lawaridnal qiyamata mafalis, katanya. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia, tentu kita akan menghadap Allah menjadi manusia-manusia bangkrut, tak punya pahala. Kalau bukan karena musibah, tentu kita akan menghadap Allah itu menjadi orang bangkrut. Artinya dengan sabarnya kita ketika sakit, dengan mengharapnya pahala saat sakit atau menerima musibah-musibah yang lain, dengan sebab itulah Allah gugurkan dosa kita. Karena ada sorga-sorga itu yang tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan baca Quran, hanya bisa diraih dengan sabar. Dan tidak mungkin orang sabar kecuali ada musibah. Kalau tidak ada musibah, sabar dari apa? Harus musibah dulu baru ada sabar. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan ketika menceritakan tentang umniyatu ahlil afiyah, cita-cita, angan-angan orang-orang yang sehat ketika di dunia, tetapi mereka di akhirat memandang orang-orang yang banyak musibah ketika di dunia. Apa cita-cita orang-orang yang sehat di dunia ketika di akhirat memandang orang-orang yang banyak ujian di dunia ketika di akhirat? Kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ti ahlal bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, katanya. Orang-orang yang tidak pernah diberikan banyak musibah di dunia, kemudian mereka meninggal, melihat orang-orang yang banyak musibah di dunia kemudian meninggal, saat Allah memberikan balasan tuh kepada orang-orang yang banyak musibah di dunia dengan balasan yang banyak di akhirat, apa kata orang-orang sehat itu? Yawaddu ahlul afiyah, mereka pun berkeinginan pada hari kiamat saat melihat orang-orang yang banyak musibah diberikan pahala yang banyak, kalau seandainya kulit-kulit mereka dikelupaskan dari daging-daging mereka dengan gunting, katanya.
Tapi tidak mungkin, mereka sudah di akhirat semuanya, tidak mungkin balik ke dunia. Tapi lihat kecemburuan orang-orang yang disehatkan badannya di dunia ketika di akhirat kepada orang-orang yang banyak musibah di dunia ketika di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau cinta dengan sebuah kaum, pasti Allah akan menguji kaum tersebut. Artinya orang sakit itu kalau dia sabar mengharap pahala Allah dan juga tidak kunjung sembuh, itu tanda Allah cinta kepada dia. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka aktivitas ketika sehat, baik baca Qur'annya, baik solat malamnya, baik puasanya, tiba-tiba dia sakit tidak bisa mengerjakan itu lagi, tetap dicatat seperti kebiasaan sehatnya. Kan enak tuh ya. Jadi waktu kita sehat kita bisa solat malam, ketika kita sehat kita bisa puasa, ketika kita sehat kita bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa silaturahim, berkumpul kawan-kawan dan begitu seterusnya, hadir di majelis ta'lim. Ketika sakit semua tidak bisa dikerjakan. Tetapi kalau memang kebiasaan sebelum sakitnya dia beramal saleh, maka ketika sakit walaupun dia tidak bisa mengerjakan tetap dapat pahala dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan tuh, walaupun dia tidak melakukannya. Kan enak tuh orang sakit itu ya, kalau di situnya enak gitu ya, kalau sakitnya tak enak lah gitu. Artinya dari segi pahalanya kan enak, enggak melakukan sesuatu, enggak sholat malam tetap dapat pahala sholat malam, karena kebiasaan ketika sehat dia sholat malam. Ketika dia sakit dapat pahala puasa, padahal dia tidak puasa karena kebiasaan ketika sehatnya dia suka puasa. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan apa? Laisa bifaqihin man lam yu'addul bala'u ni'matan warrakha'u musibatan. Bagus sekali perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Kata dia bilang apa? Laisa bifaqih, bukanlah orang itu dikatakan cerdas. Tidaklah orang itu dikatakan cerdas, berarti kan kebalikan cerdas ya bodoh berarti ya. Orang yang belum menganggap musibah itu sebuah nikmat, dan orang yang mendapatkan keluangan rizki itu sebuah musibah. Karena ada orang-orang itu yang menjadikan bala nikmat bagi dia, dan orang-orang diberikan nikmat itu musibah pula bagi dia. Contoh namanya kisah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikirim uang banyak-banyak sama Umar bin Khattab, 1000 dinar. Ketika sampai di rumahnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata istrinya, apakah Umar bin Khattab meninggal? Katanya. Kenapa kau istirja? Katanya. Kata Abu Ubaidah, enggak, Amirul Mukminin tidak meninggal, justru aku mendapatkan musibah yang lebih besar daripada meninggalnya Amirul Mukminin. Kata istrinya, apa itu? Tengok uang banyak ini, katanya. Kata Abu Ubaidah, kalau begitu sumbangkan semuanya. Maka oleh istri disumbangkan semuanya kecuali dengan tinggal 2 dinar. Kata Abu Ubaidah, 2 dinar ambil tuh, katanya. Dari 1000 dinar tuh dalam 1 hari itu disumbangkan semuanya, kecuali hanya mengambil 2 dinar. Itu dilempar ke istrinya, ambil tuh, tinggal 2 dinar. Ada orang-orang yang ketika diberikan nikmat itu jadi musibah bagi dia, dan ada orang-orang yang ketika diberikan musibah itu nikmat pula bagi dia. Contohnya siapa? Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini di kakinya punya penyakit, mungkin semacam gula lah. Kan harus dipotong kan. Banyak kan orang-orang punya penyakit diabetes itu kan kadang-kadang sampai diamputasi
Jadi Urwah itu punya penyakitnya mungkin semacam diabetes atau apalah gitu. Yang jelas kaki satunya harus dipotong, diamputasi. Orang ini mengatakan, ya Urwah, karena zaman itu kan belum ada obat bius, ya kan? Ditawari apa? Khamr. Ah, minum khamr ini wahai Urwah, supaya saat ku potong kakimu tak terasa, katanya. Kau lagi mabok, katanya gitu. Kata Urwah, kalau saya mabok, tiba-tiba kau potong tuh kakiku, aku mati. Celaka, aku mati saat mabuk, katanya. Nggak mau aku, katanya. Dia bilang kan itu. Lalu gimana wahai Urwah? Ini sakit masalahnya. Tak masalah sakit. Tunggu aku ambil wudu. Saat aku sholat 2 rakaat, kau potong kakiku. Sebab kalau aku mati saat kau potong, aku mati sedang sholat, katanya. Luar biasa ulama dulu itu. Betul-betul dia sholat, potong kakinya. Saking khusyuknya, tidak terasa itu kakinya dipotong. Baru terasa itu setelah dia sholatnya selesai, baru dia kesakitan sampai pingsan. Ya. Ada orang khusyuk tuh lagi dipotong kakinya. Habis itu setelah dia sadar, tiba-tiba mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal, katanya. Alhamdulillah kakiku dipotong, katanya. Alhamdulillah pula kakinya dipotong. Kemudian dikatakan, wah kakimu dipotong kau masih mengucap alhamdulillah. Ya, karena Allah kasih 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki. Kalau 1 kaki potong masih ada 3, katanya. Nah, kan enak tuh jawabannya. Kan itu. Siapa di antara kita yang bisa ngomong begitu? Di waktu yang sama datang berita, ya Urwah, anakku meninggal. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah lagi itu, bayangkan. Hei Urwah, anakmu meninggal, kenapa kau bilang alhamdulillah? Anakku 7, kalau mati 1 tinggal 6, masih ada 6. Jadi ada orang-orang itu yang diberikan musibah itu nikmat bagi dia, dan ada orang-orang yang diberikan nikmat musibah pula bagi dia. Kan luar biasa kan itu ya. Ma'asyiral muslimin, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laisa bifaqihin man lam yu'addul bala ni'matan warraqa musibatan. Orang itu belum dikatakan cerdas kalau belum menganggap bala itu sebuah nikmat dan nikmat itu sebuah musibah, katanya. Itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kalaupun dengan sedekah itu kok penyakit belum sembuh-sembuh, boleh jadi Allah sengaja tidak menyembuhkan dia karena sebuah maslahat. Boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosanya sehingga ketika dia sembuh hilanglah semua dosanya. Atau boleh jadi mungkin ada maslahat lain, karena ada orang-orang itu kalau seandainya disembuhkan maksiat lagi dia. Sengaja Allah buat sakit biar berhenti maksiat. Kan banyak tuh. Wow, waktu sakit kapok dia itu maksiat. Kapok-kapoknya. Kata dokter, kau jangan zina lagi. Ya, kalau kau ini sudah kena virus nih, seminggu lagi kau mati. Oh, takut tobat luar biasa. 1 minggu kau tak mati-mati gitu. Ini hoax ini aja dokter nih katanya. Maksiat lagi dia, naudzubillah gitu, naudzubillah. Tapi hebatnya kadang-kadang ucapan dokter lebih sakti dibandingkan ustaz. Ustaz lu keluar dalil-dalilnya, mau Quran, Qurannya enggak peduli orang mau mabuk, mau zina, mau judi. Itu kalau ustaz yang ngomong. Coba dokter yang ngomong, penyakitmu parah tuh, berhenti besok, kalau mati berhenti dia. Subhanallah, ya kan. Ada orang-orang yang akalnya kayak gitu tuh, dikasih dalil yang jelas-jelas, dalil Allah juga yang mengatakan nerakalah tempatnya, nggak terima dia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh jadi mungkin sengaja disakitkan supaya dia tidak maksiat, atau sengaja kalaupun Allah takdirkan dia meninggal dan dia sudah bersedekah untuk kesembuhannya, boleh jadi pahala sedekah ini akan mengalir saat dia meninggal, dan itu pula yang menjadikan pahala dirinya. Karena orang yang meninggal ketika masuk ke liang lahat, apa ucapannya? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan aku sesaat saja ke bumi, aku akan sedekah. Dia sudah sedekah, ya. Dia sudah sedekah saat kematiannya, dia habiskan hartanya untuk sedekah, tapi Allah takdirkan dia mati. Boleh jadi itu menjadi mempermudah kehidupan dia setelah kematiannya.
Jangan kemudian kita katakan, percuma, tahu nggak sembuh sampai mati, buat apalah sedekah. Bagus saya makan kan, itulah. Dia tidak paham itu. Sedekah itu pengaruhnya bukan di dunia saja, sampai ke akhirat. Bahkan sangat pengaruh saat di padang mahsyar. Sedekah itu akan jadi naungan di kepala kita. Saat matahari, semua tersengat matahari di atas kepala 1 mil, orang-orang yang suka bersedekah dia enggak kepanasan itu. Kenapa? Karena sedekah akan menjadi naungan bagi dia pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqat biyaminih la hatta la tu'lam shimalu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, tapi yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Rasul pernah mengatakan, tadawau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya salah satu penyembuh. Ingat, sedekah ini bukan hanya menyembuhkan penyakit biasa. Penyakit yang luar biasa saja bisa sembuh. Penyakit yang rumah sakit angkat tangan menanganinya, semua dokter angkat tangan untuk mengobatinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menurunkan penyakit, dia juga yang mengangkat penyakit. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Harus yakin itu. Makanya kalau jadi pengobat, salah satunya nasihat untuk sedekah tuh. Pak Edi kalau bekam atau apa gitu kan, habis dibekam biar sembuh, sedekah ke dola ilmi, gitu. Promosi bulan dola ilmi kan gitu. Sedekah tuh di dola ilmi lagi bangun masjid tuh, biar cepat sembuh. Nah, gitu maksudnya. Kasihlah dalil-dalil banyak-banyak kan. Saya contohkan beberapa kisah nyata ya. Kisah nyata ini. Tadi saya sudah sebutkan 2 kisah. Kisah seseorang yang datang kepada Imam Abdullah ibn Mubarak. Kemudian orang ini punya penyakit, kata Abdullah ibn Mubarak, sedekahlah dengan air, tiba-tiba sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Kemudian juga kisah Imam Hakim, pengeluar hadis, karyanya Mustadrak Imam Hakim. Kalau kita baca hadis rawahu Hakim, telah meriwayatkan Hakim kan itu. Dia pernah sakit, kemudian datang kepada Imam As-Sabuni. Kemudian kata Imam As-Sabuni, sedekah dengan air sembuh penyakitnya. Atau contohnya, aqimatun tasaddaqat farazaqahallahu bitau amaini. Ada kisah, ada seorang wanita mandul. Dia bersedekah, hamil langsung sekali lahir kembar. Luar biasa ya. Dan itu dijelaskan oleh seorang syekh bercerita. Ada seorang wanita, dia bertempat di Saudi, negara Saudi sana ya. Dia mengatakan seperti itu, bahwa istriku diponis mandul. Kata dokter, diponis mandul, tidak mungkin punya anak. Namanya orang mandulnya nggak mungkin punya anak gitu. Tapi setelah dia mendengarkan khutbah seorang syekh tentang bagaimana sedekah itu bisa mengangkat bala, mengangkat ujian gitu kan, dia pun terus bersedekah tidak henti-hentinya, diniatkan supaya dia punya anak. Subhanallah, akhirnya istrinya hamil, sekali hamil keluar 2 kembar pula tuh. Ini terjadi. Bahkan dikisahkan juga dari negeri seberang, negeri Saudi sana, ada seorang yang terkena penyakit stroke berkepanjangan. Stroke lama sekali. Udah ke dokter sana sini tak sembuh-sembuh, makan obat ini itu herbal sana sini tak juga sembuh. Bahkan dia mengatakan, asabtu bimaradi syaratan, katanya, mundu iddati sanawat. Aku, katanya, yang bercerita orang yang sakit nih, aku terkena penyakit stroke bertahun-tahun, katanya. Kemudian
wa tayaqantu bi qurbi mauti, karena bertahun-tahun makin memarah aku yakin pasti ini ajalku sudah dekat. Saking lamanya penyakit stroke itu, dia menganggap bahwa ajalnya sudah dekat. Wa kuntu anfaqu malan alal yatama, aku pun berusaha menginfakkan hartaku kepada anak-anak yatim. Ya tentu dengan syarat-syarat yang tadi saya jelaskan ya. Mencari redha, ikhlas, diniatkan dan begitu seterusnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian dia mengatakan wa kullu ma anfaqtuhu alaihim araddahu Allahu li mudha'afan. Tiba-tiba setiap aku infak dengan syarat-syarat yang 6 atau 7 tadi, tiba-tiba kemudian penyakitku semakin meringan sampai Allah Subhanahu wa taala kata dia hatta syufitu tamaman bihamdillah, sampai Allah betul-betul sembuhkan secara sempurna dan aku hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ya. Kemudian juga orang yang buta, dijelaskan ada seseorang bercerita kana sabiyun saghirun yal'abu ma'a ukhtihi hamilan biyadihi sikina. Ada anak kecil main-main, tiba-tiba kawannya pegang pisau. Entah ceritanya gimana, namanya anak-anak kecil tidak paham kan, dipukulkanlah pisau itu ke mata kawannya, kena matanya, buta sebelah ya. Akhirnya kemudian kata, ini yang bercerita bapaknya, kemudian aku pun segera membawa ke mustasfa. Aku khawatir ya, aku bawa dia ke Riyadh, ke rumah sakit di Riyadh sana. Aku khawatir. Ketika kemudian para atibba, para dokter-dokter itu sudah memeriksanya dan Allah takdirkan rupanya satu dari kedua matanya tidak bisa disembuhkan, buta ya. Akhirnya kemudian dia pun sedih, kemudian dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan pandangan anaknya. Kemudian dia pun terus bersedekah. Subhanallah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak itu kemudian sembuh dan bisa melihat, tidak ada yang mustahil. Imam Bukhari itu kan buta waktu bayi, tidak bisa melihat, tapi ibunya berdoa tiap malam supaya pandangannya dikembalikan. Dalam mimpinya ibunya Imam Bukhari ketemu Ibrahim alaihissalam, ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, putramu sudah dikembalikan pandangannya oleh Allah. Pas dia bangun rupanya Imam Bukhari sudah melihat, padahal dia buta bertahun-tahun waktu kecilnya. Tapi tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,